warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan di dalam Jamiah Bumi Bakti pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Judul dan temanya yaitu adalah Musa. Membasemu maknanya barokah. Sin jabersa, sin kecil ing satu huni. Kita semua ini hidup di dalam ing satu huni barokah. Kita semua ini hidup di dalam barokah ing satu huni. Jadi manusia hidup itu di dalam ing satu huni barokah dan barokah di dalam ing satu huni. Itu bolak-balik. Karena yang mendapatkan barokah itu adalah ing satu huni. Yang mendapatkan ing satu huni itu adalah barokah. Jadi kita ini hidup di dalam perjalanan barokah. Karena di dalam lam tasid ing perjalanan membasemu maknanya itu barokah. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan barokah. Pada malam hari ini kita mendapatkan barokah semua. Ada yang mendapatkan barokah ilmu dan keilmuan, ada yang mendapatkan barokah tentang rezeki, ada mendapatkan barokah tentang kesehatan, ada yang mendapatkan tentang rezeki yang lain. Karena rezeki itu adalah barokah. Keselamatan juga adalah barokah. Perjalanan juga itu adalah barokah. Jadi barokah itu bermacam-macam ragam. Pada malam hari ini para jamaah ini dari rumah menuju ke Jamiah Bumi Bakti di dalam pengausannya itu dipastikan mencarinya itu adalah barokah. Dan yang diutamakan yaitu adalah menginginkannya mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena bila umat manusia tidak dapat ridho dari Gusti Allah,
Walaupun kita ini berangkat dari rumah ke Jamiah Bumi Bakti pada malam hari ini, dipastikan tidak mendapatkan barokah. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini mendapatkan barokah semua. Akan tetapi itu harus di dalam biidnillah, kelawan ridhoi Gusti Allah. Bila Gusti Allahnya ridho, pasti mendapatkan. Bila Gusti Allahnya tidak ridho, pasti tidak mendapatkan. Berarti kunci umat manusia itu terletaknya di mana para jamaah? Alhamdulillah, jamaah ini yang menjawab ini sangat cerdas dan sangat bijaksana. Jawabannya cuma satu kata, ridho dari Gusti Allah. Berarti jamaah ini udah paham tentang barokah. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu yang utama yaitu adalah menginginkan mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena umat manusianya itu semuanya umat manusianya menginginkan di dalam barokahnya itu mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Walaupun kitanya ini mendapatkan rezekinya berlimpah, bila tidak mendapatkan ridho dari Gusti Allah, itu dipastikan tidak bermanfaat. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya bila mendapatkan rezekinya yang banyak, tapi kalau tidak mendapatkan ridho dari Gusti Allah, entar umat manusianya itu mengeluh, kok saya mendapatkannya cuma segini, padahal rezeki segitu itu banyak. Cuman keinginannya itu tidak mencapai keinginannya. Itu banyak terhadap umat manusia yang mendapatkan ridho, tapi umat manusianya tidak menerima atas ridho dari Gusti Allah. Karena contohnya seorang pedagang, kebiasaannya itu jualannya itu mendapatkannya 1 kilo atau 2 kilo atau sampai 5 kilo. Tapi mendapatkan ridho dari Gusti Allahnya yaitu cuman 4 kilo. Tapi umat manusianya itu dikasih ridho oleh Gusti Allah di dalam 4 kilo itu masih mengeluh, kok tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya membuat 5 kilo, kok habisnya 4 kilo. Berarti umat manusianya itu mendapatkan ridho tapi tidak menerimanya dengan mengeluhnya. Berarti umat manusianya, kunci umat manusianya supaya menerima itu, umat manusianya itu harus memegangnya tentang apa para jamaah? Kan bingung. Padahal itu sangat mudah sekali. Bahwa segala sesuatu barokah, rezeki semuanya itu udah ada yang ngatur, yaitu Gusti Allah. Bila umat manusianya menginginkannya mendapatkan ridho dari Gusti Allah, lalu umat manusianya itu tidak mengeluh, itu sangat mudah sekali. Bila umat manusianya itu menerima apa yang diberi oleh Gusti Allah, itu dipastikan
mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena biidnillah kelawan ridho Gusti Allahnya itu ridho di dalam 4 kilo. Kalau umat manusianya menerima berarti mendapatkan ridho. Kalau umat manusianya tidak menerima, mengeluh, berarti tidak mendapatkan ridho. Itu karena umat manusianya itu sendiri. Kalau Sang Pencipta itu udah meridhoi, udah memberi tentang barokah, tentang rezeki terhadap umat manusianya. Tapi umat manusianya kebanyakannya, contohnya diri saya ini. Saya dari rumah jualan ke kota Cirebon, ke balai kota. Mengebang-ngebangnya hari ini saya menginginkan mendapatkannya 1.000 atau 2.000 atau 1,5. Tapi oleh Gusti Allahnya, biidnillah, kalau ridho Gusti Allah, sayanya ini mendapatkannya cuma 900. Dikasih rezeki, dikasih ridho, tapi umat manusianya itu dipastikan pasti mengeluh. Kok saya mendapatkan cuma 200 atau 900? Yang saya inginkan mendapatkannya yaitu 1.000, 1.500 atau 2.000. Kok saya mendapatkannya 900? Padahal di dalam 900 itu Gusti Allah telah biidnillah, kalau ridhoi Gusti Allah telah meridhoi bahwa kamu itu saya kasih rezeki, kasih barokah. Itu untuk mencukupi setiap hari saya berjualan. Tapi kebanyakan umat manusia itu dipastikannya mengikuti ego-egonya, mengikuti keinginannya. Karena di dalam mempasemu maknanya barokah, sinja bersa ing satu hune umat manusia tentang barokah itu kebanyakannya itu tidak ada yang menerima. Karena apa? Karena mengikuti egonya, mengikuti keinginannya. Itu kebanyakan di dalam sinja bersa ing satuhune umat manusia. Ing satuhune umat manusia itu adalah di dalam ing satuhune Gusti. Karena sin itu ing satuhune umat manusia, ing satuhune Gusti. Ing satuhune umat manusia bermohon terhadap Sang Pencipta itu menginginkannya diberi barokah, diberi rezeki. Gusti Allah telah mengabulkan tentang rezeki. Di dalam ing satuhune umat manusia bermohon terhadap ing satuhune Gusti. Gusti telah mengabulkan di dalam biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allahnya cuman ridhonya cuman segitu, hanya 900. Cuman keinginannya umat manusianya itu 1.000 atau 1.500 atau 2.000. Tapi kebanyakan umat manusia itu dijaminkannya mengeluh tentang tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau umat manusianya di dalam barokah, di dalam insatuhune, di dalam permohonan-permohonannya pada malam minggu atau hari minggu menginginkannya, saya menginginkannya ibaratnya 1 juta atau 2 juta. Lalu Gusti Allah itu mengasihnya lebih, mendapatkan 5 juta. Antar umat manusianya bila dikasih ridhonya itu banyak, kebanyakannya umat manusianya itu sombong. Antar umat manusianya itu mengucap terhadap teman-temannya, kok saya mendapatkannya segini temannya. Tapi kalau dianya bilang saya mendapatkan 5 juta,
karena saya bermohon terhadap Sang Pencipta, karena saya meminta terhadap Sang Pencipta. Bila permohonannya sungguh-sungguh dipastikan dikabulkan. Itu sombongnya. Padahal itu tergantung nasib-nasibnya. Karena nasib umat manusianya itu berubah-ubah. Seperti hati dan pikiran umat manusia yang sedang berjalan. Nasib itu berubah-ubah. Bila umat manusianya ingin robah, berarti nasibnya robah. Bila umat manusianya pikirannya robah, hatinya robah, pasti bisa robah. Karena segala sesuatu umat manusia yang bisa merubah nasib itu tergantung hati dan pikirannya. Yang bisa merubah hati dan pikirannya itu tergantung nasibnya. Nasib umat manusianya itu sendiri. Mau melakukan atau tidak merubah nasibnya di dalam hati, di dalam pikirannya. Jadi kita semua ini tentang rezeki, tentang insatuhuni umat manusia, tentang nasib umat manusia. Itu semuanya tergantung umat manusianya itu sendiri. Mau merubah atau tidak tentang nasibnya. Karena Sang Pencipta atau Gusti Allah itu tidak akan merubah tentang nasib umat manusianya. Lalu tentang hati dan pikirannya, Sang Pencipta itu tidak akan merubah kalau umat manusianya itu tidak mau ingin merubah dirinya sendiri, hati pikirannya sendiri. Bila umat manusianya menginginkan hati dan pikirannya di dalam ketentraman, rubahlah. Kalau umat manusianya menginginkannya di dalam keputakan atau yang tidak tenang, itu tergantung umat manusianya. Berarti umat manusianya itu tidak menginginkan perubahan hati dan perubahan pikiran. Karena segala sesuatu bisa tenang karena hati, karena bisa tenang karena pikiran. Jadi kita semua ini harus merubah nasib kita ini di dalam hati dan pikiran. Lalu digerakkanlah badan ini supaya merubah. Bila tadinya nasibnya jelek, entar bisa sempurna, bisa enak. Kalau udah bergerak hati dan pikirannya, lalu jasad kita, badan kita. Karena di dalam mempasemu itu maknanya barokah. Tentang barokah itu tergantung ing satuhune umat manusia dan ing satuhune Gusti. Kalau umat manusianya di dalam ing satuhune umat manusianya ingin merubah, pasti Gusti biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allah itu meridhokan kalau umat manusianya berubahnya menjadi baik atau berubahnya menjadi buruk. Karena segala sesuatu umat manusia, permohonan baik dikabulkan, permohonan buruk dikabulkan oleh Sang Pencipta itu. Tergantung umat manusianya. Antar yang menanggung beban itu adalah umat manusianya. Ing satuhune umat manusianya, bukan Sang Pencipta atau Gusti Allah yang menanggung bebannya. Karena segala sesuatu permohonan umat manusianya itu, permohonan baik dikabulkan, permohonan buruk dikabulkan. Itu sebabnya apa para jamaah? Umat manusia. Kok umat manusia? Ada yang Gusti. Sebenarnya mudah sekali. Para jamaah ini mudeng semua, tidak paham semua. Sebabnya Sang Pencipta itu Rahman dan Rahim. Rahman itu yang membentuk makhluk, ni Rahim itu mengasihi menyayangi. Segala sesuatu permohonan makhluk itu pasti dikasih, pasti disayangi, pasti dikabulkan. Permohonan baik dikasih, permohonan buruk dikasih, titel apapun
titelnya Nabi, permohonan baik dikabulkan, permohonan buruk dikabulkan. Titelnya para sahabat, para aulia atau para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam, semuanya permohonan baik dikabulkan, permohonan buruk dikabulkan. Sebabnya apa para jamaah? Rahman Rahim. Ya, kalau Rahman Rahim itu terhadap umat manusia. Yang saya pertanyakan sebabnya apa umat manusianya itu dikabulkan. Permohonannya itu ada dua, baik dan buruk. Sebabnya umat manusianya itu udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya itu perjalanannya dua, kadang baik, kadang buruk, takdir kodratannya. Kalau manusia itu Rahman dan Rahim, dikasih disayangi terhadap Sang Pencipta. Anda umat manusia itu permohonan apapun itu dikabulkan. Saya yang bertanyakan itu sebabnya apa? Ya sebabnya umat manusianya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya jalannya dua, baik dan buruk. Baik dikasih, buruk dikasih. Titel Nabi atau titel yang lain. Contohnya golongan para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya atau habaib atau seorang menteri. Menterinya agama lagi. Permohonan baik dikabulkan tidak para jamaah? Permohonan buruk dikabulkan tidak para jamaah? Lah saya mau bertanya, permohonan baiknya itu bentuknya apa? Permohonan buruknya itu bentuknya apa para jamaah? Kan bingung. Ya padahal mudah padahal. Contohnya seorang menteri agama. Permohonannya itu ya Allah. Contohnya para jamaah haji supaya diperbanyak tahun ini. Lalu Gusti Allah itu mengabulkan banyak jamaah haji itu. Lalu itu dikorupsi. Lalu kan permohonan jeleknya ada lagi. Ya Allah, jangan sampai ketahuan saya memakai uang haji, jamaah haji. Benar atau tidak para jamaah? Ini real dan nyata. Berarti kebenaran-kebenaran umat manusia, kesalahan-kesalahan umat manusia itu bukan seorang titel, bukan seorang utusan. Semuanya umat manusianya itu memiliki semua. Tentang korupsi memiliki. Itulah apapun. Jabatan seorang RT, RW, kepala desa sampai tingkat tinggi sampai presiden memiliki korupsi. Jabatannya seorang para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam memiliki semua korupsi-korupsi. Betul. Bukan seorang yang menteri agama saja. Jadi seorang titel-titel itu jangan disangkanya benar. Cuman masyarakat yang tidak mengetahui, masyarakat yang masih berumbun, itu disangkanya seorang para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya atau habaib atau para imam disangkanya yang paling benar, disangka yang paling suci. Padahal golongan-golongan dia itu kebanyakannya itu korupsi. Saya bilang kebanyakannya itu korupsi itu banyak. Pembangunan pondok meminta-minta. Kalau lebih diam, kalau kurang berbicara. Benar tidak para jamaah? Itu dipastikan.
Yang memegang seperti itu golongan para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus atau buya-buya atau habaib atau para imam yang memegang seperti itu. Bila tentang bangunan bersemangat, minta sedekah jariah, amal jariah, anggarannya segini. Entar kalau kurang meminta lagi terhadap masyarakat. Tapi kalau lebih diam. Dipastikan seperti itu, real dan nyata. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu. Kan bingung jawabannya. Padahal mudah sekali kalau memahami tentang yang saya bicarakan tadi. Sebabnya umat manusianya itu udah takdir kodratnya, umat manusianya itu kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Dipastikan 100%. Karena seorang makhluk itu dipastikan memiliki kesalahan-kesalahan, dipastikan memiliki kebaikan-kebaikan. Jadi kita semua ini di dalam mimpasemu maknanya barokah. Sinja bersa itu maknanya ing satu huni umat manusia dan ing satu huni Gusti. Segala sesuatu barokah umat manusianya itu kadang baik, kadang tidak. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya mencarinya tentang barokah, tentang rezeki. Itu kadang yang baik, kadang yang jelek mencarinya. Itu kebanyakan umat manusia itu seperti itu. Kebanyakannya, bukan keseluruhannya. Karena titel apapun dipastikan melakukan titel apapun. Walaupun sedikit, apalagi yang tidak memiliki titel, apalagi seorang awam, orang biasa yang memiliki titel seperti jabatan-jabatan yang tinggi, seperti bupati atau gubernur atau wali kota atau camat atau desa atau RT RW sampai tingkat yang paling tinggi, seorang menteri dan seorang presiden, semuanya memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Karena sebabnya apa seperti itu para jemaah? Kok takdir kodrat? Kan saya bilang sebabnya apa? Ya sebabnya seorang manusia. Supaya paham, kan saya pertanyakannya sebabnya apa? Umat manusianya itu perbuatannya kadang baik, kadang tidak. Sebabnya apa? Ya sebabnya manusia. Dan manusianya itu udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya jalannya dua, bukan satu. Yang satu itu seorang makhluk namanya manusia, itu tidak ada. Jalannya semuanya dua. Karena kalau umat manusia tentang perjalanan, tentang jalanan manusia, jalannya manusia itu berapa para jamaah? Lah, nggak ngerti. Ya kalau jalannya manusia tidak terhitung. Contohnya para jamaah ini dari rumah ke sini bisa menghitung enggak? Enggak. Kan saya jalannya manusia, bukan perjalanan manusia. Kalau perjalanan berarti perbuatan, kalau jalan itu ya menuju. Kaki kalau mengerti, badan kalau mengerti, jasad kalau mengerti. Jadi perjalanan jasad bukan perjalanan perbuatan. Kalau jalannya perbuatan ada dua, perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau jalannya manusia kan jasad, badan. Kan saya bilang jalan.
Jadi perjalanan itu perbuatan manusia. Kalau jalannya manusia sekujur tubuh. Jadi sedikit member, tapi maknanya beda. Contohnya umat manusianya itu harus memiliki iman. Imannya itu ke siapa para jamaah? Imannya dipastikan ke Gusti Allah. Lalu mengimani itu ke siapa para jemaah? Dipastikan ke Gusti Allah. Iman itu meyakini, mengimani itu mengikuti apa yang diperintah oleh Gusti Allah. Kan bingung para jemaah ini, iman dan mengimani. Contohnya sedekah jariyah, amal jariyah. Sedekah jariyah itu bentuknya apa para jemaah? Kan bingung. Ya kalau sedekah jariyah itu seperti minuman, makanan yang langsung dimakan. Kalau amal jariyah butuh proses, butuh dimasak. Itu ada perbedaan bulannya. Umat manusianya itu sedekah jariyah, amal jariyah. Bila sedekah jariyah itu berarti yang bentuk saji. Amal jariyah itu yang butuh proses. Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang ibadah sedekah jariyah dan amal jariyah. Lah kalau zakat fitrah dan zakat perbedaannya apa para jamaah? Ya nggak ngerti. Ya kalau zakat itu dilakukannya itu tanggal 1 sampai akhir raya, akhir bulan puasa. Itu tentang zakat. Akhir puasa masih bisa zakat tanggal 29 atau 30. Lah kalau zakat fitrah itu dilaksanakannya hanya malam takbiran. Itu perbedaannya, harus mengerti tentang itu. Jadi tentang sedekah jariyah, amal jariyah dan zakat fitrah atau zakat itu yang dilakukan yang lebih baik mana para jamaah? Kok zakat fitrah? Yang bagus sedekah jariyah, amal jariyah. Sebabnya apa para jamaah? Jawabannya ngawur. Ya sebabnya kalau sedekah jariyah, amal jariyah itu tidak ada waktunya. Tergantung umat manusianya kapan mau dilakukannya sedekah jariyah, amal jariyahnya. Tapi kalau zakat fitrah atau zakat itu ada waktu-waktunya di dalam bulan puasa. Awal bulan puasa dan akhir bulan puasa itu zakat. Kalau zakat fitrah itu malam raya. Itu harus mengerti tentang barokah, tentang ing satuhune. Ing satuhune umat manusia menjalankan barokah di dalam tasjid ing perjalanan jalan. Jalan umat manusianya itu tentang barokah itu harusnya bagaimana para jamaah? Kan bingung lagi. Ya kalau umat manusianya berpikirnya tentang perjalanan barokah, harusnya umat manusianya itu perjalanannya itu yang lebih baik dan yang baik di dalam barokah yang telah dijalankannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu hidup di dalam perjalanan umat manusia. Umat manusia itu memiliki perjalanan. Memiliki perjalanan umat manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Kok diri kita sendiri?
Ya memang itu ada benarnya, tapi bukan diri kita sendiri. Jadi perjalanan umat manusia tentang barokah, tentang perjalanan itu tergantung ing satu hune umat manusia, ing satu hune Gusti. Karena perjalanan barokah itu yang memiliki siapa para jamaah? Sang Pencipta. Dan yang memiliki perjalanan barokah itu siapa para jamaah? Umat manusia. Karena umat manusia memiliki perjalanan barokah, Gusti pun memiliki perjalanan barokah. Karena di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Bila umat manusianya bermohon terhadap Sang Pencipta tentang perjalanan barokah, lalu dikabulkan oleh Sang Pencipta, biidznillah kelawan ridho Gusti Allah, kamu mendapatkan berkah wahai makhlukku umat manusia. Berarti perjalanan barokah itu kedua-duanya. Umat manusianya bermohon, Sang Penciptanya mengasihi. Berarti memiliki barokah tidak para jamaah? Memiliki barokah itu terletaknya di mana para jamaah? Terletaknya terhadapnya itu di dalam sin ing satu Gusti, ing satu umat manusia. Bila umat manusianya tidak bermohon, dipastikan tidak dikasih barokah. Bila umat manusianya bermohon, pasti dikasih. Karena kunci Gusti itu ada di diri umat manusia. Sebabnya apa para jamaah? Kan bingung lagi. Sebabnya sering saya berbicara tentang sebabnya kunci Sang Pencipta ada di diri umat manusia. Sering. Cuman para jamaah ini lupa. Padahal bila Sang Pencipta itu menciptakan makhluk namanya ing satune manusia, berarti Sang Pencipta itu ada. Bila Sang Penciptanya tidak menciptakan makhluk ing satune manusia, berarti tidak adalah Sang Pencipta, tidak adalah Gusti Allah. Berarti kunci Sang Pencipta itu terletaknya adanya di makhluk namanya ing satu umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena pada malam hari ini yang dibahas ini di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Ini kitab yang paling dalam. Karena member seperti bolak-balik seset. Di balik sini teklong, di balik sini teklong. Karena Nurjati, nur itu cahaya, jadi diri umat manusia. Tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Bila baik jadi baik, bila benar jadi benar. Lalu kitab sejatinya, bila benar dipastikan benar, bila salah dipastikan salah. Karena kitab sejati itu tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa di kanan kirikan. Kalau A tetap A, kalau B tetap B. Sama seperti kitab Nurjati. Nur itu cahaya, jadi diri umat manusia. Di dalam perjalanan umat manusia itu tergantung cahaya jadi diri umat manusianya. Bila perjalanannya baik, pasti baik. Bila perjalanannya buruk, pasti buruk. Berarti kebenaran umat manusia itu terletaknya di dalam perjalanan umat manusianya. Perbuatan umat manusianya. Bukan karena kitabnya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena agamanya, bukan karena nabinya, bukan karena sahabatnya, atau para auliyahnya, atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam.
Semuanya terletaknya itu berada di dalam perbuatan-perbuatan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Sebabnya apa? Jawabannya benar. Kan bingung lagi. Sebenarnya umat manusia bila dibilang benar di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia tentang perjalanan itu bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena Quran hadisnya, bukan karena nabinya. Karena umat manusianya itu penentuannya itu adanya di perbuatan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Karena Quran hadis itu tidak bisa mengatur, agama tidak bisa mengatur, nabi tidak bisa mengatur. Para aulia atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam, semuanya tidak bisa mengatur tentang indiri umat manusianya. Yang bisa mengatur itu adalah indirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri itu yang mengatur siapa para jamaah? Ya diri kita sendiri sita. Itu yang mengatur diri kitanya sendiri. Ini siapa? Ya hati dan pikiran kita. Karena badan kita ini bisa bergerak itu karena hati dan pikiran. Contohnya para jamaah dari rumah ke sini, bila hati dan pikirannya tidak bersatu, dipastikan tidak nyampe ke pengawasan bumi bakti. Kalau menyatu, dipastikan nyampe. Berarti penentuan umat manusianya itu bukan karena Quran hadis, bukan karena agama, bukan karena kitab, bukan karena nabi, atau para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam. Berarti umat manusia kunci yang utama itu adanya di hati dan pikirannya sendiri. Diatur saking pegelnya, 17 lah diaturnya. Tapi kalau hati pikirannya itu nggak mau berjalan, tetap nggak mau. 100 kali pun diatur, kalau hati pikirannya belum bergerak, belum berubah, tetap. Tapi kalau 100% hati pikirannya menyatu dengan sendirinya, itu bergerak, berjalan di dalam kebaikan-kebaikan. Berarti kunci umat manusianya itu bukan karena agama, bukan karena Quran hadis, bukan karena nabi, apalagi seorang para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Bukan karena itu. Semuanya dipasrahkan terhadap hati dan pikirannya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah hati dan pikirannya ini sudah legowo. Karena saya sudah mengucap di dalam ceramah ini 100% itu penentuan umat manusia itu di dalam hati dan pikirannya. Kuncinya ini udah jam 10:05. Jadi alangkah baiknya udah berhenti. Kalau malam kurang bagus, yang sedang. Nah jam 10:05 ini sedang, kemalaman tidak, kesorean tidak. Alangkah baiknya di dalam hati dan pikirannya saya ini cukupan saja. Karena penentuan umat manusia itu karena hati dan pikiran, tidak ada yang lain. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Jadi saya cukupkan saja tausiah-tausiah pada malam hari ini di dalam pengawasan bumi bakti. Bila ada kekurangan-kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan-kelebihan atau bermanfaat syukur alhamdulillah. Bila ada yang mau bertanya saya kasih waktu karena waktunya masih sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak Ustaz. Di sini Iya. dijelaskan sang pencipta memiliki perjalanan barokah. Perjalanan barokah sang pencipta itu contohnya seperti apa? Saya masih kurang paham. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ini tingkat tinggi sekali ya. Karena umat manusianya ini semuanya tinggi, tidak ada yang rendah. Karena seluruh makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu yang paling dimuliakan makhluk namanya manusia. Berarti umat manusianya itu oleh sang pencipta itu ditinggikan. Jamaah ini tanyanya sebabnya apa? Gusti Allah memiliki perjalanan. Itu sangat mudah sekali. Contohnya terhadap diri saya sendiri sebenarnya. Sang pencipta itu menciptakan makhluk namanya manusia. Manusia itu diciptakan butuh perjalanan. Berarti sang pencipta itu menciptakan makhluk namanya manusia itu memiliki perjalanan, memiliki proses. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakannya itu dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Keempat inti itu disatukan menjadi satu. Lalu turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu memiliki perjalanan lagi dari cairan, getih, daging, lalu sifat bentuk manusia, lalu dikasih roh. Lah itu memiliki perjalanan. Jadi sang pencipta itu memiliki perjalanan itu karena makhluknya nama manusia. Karena di dalam esin-esin itu maksudnya esin-esin itu ing sahatuhune Gusti, ing sahatuhune umat manusia. Ing sahatuhune Gusti itu tidak terlepas dari umat manusia. Ing sahatuhune umat manusia itu tidak terlepas dari Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah kalau jawabannya benar. Jadi paham belum? Bila sang pencipta atau Gusti Allah itu memiliki perjalanan barokah. Lah barokahnya Gusti Allah itu bisa mampu menciptakan makhluk namanya manusia. Karena sebangsa malaikat hanya satu bahan, yaitu bahannya nur. Sebangsa jin itu bahannya api. Kalau malaikat itu bahannya cahaya. Cahaya malaikat, nur itu bila nur itu terhadap makhluk namanya manusia. Manusia Nabi Adam alaihissalam 4 inti, 1 inti tidak bisa menjadi 4. Jadi gabungan dari cahaya, api, tanah. Jadi yang pertama kali sang pencipta itu menginginkan menciptakan makhluk. Itu yang pertama kali yang dipegang itu nur, menginginkannya menciptakan makhluk namanya manusia. Tidak jadi. Lalu cahaya, lalu diciptakan oleh sang pencipta, jadilah malaikat. Lalu api, itu diciptakan menjadi sebangsa jin. Lalu tanah itu diciptakan oleh sang pencipta, bahannya tanah. Tidak jadi apa-apa. Jadi nur dan tanah itu tidak terbentuk apa-apa. Lalu dikasih api, tidak terbentuk. Lalu dikasih cahaya, barulah terbentuk makhluk namanya manusia, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi bahan Nabi Adam alaihissalam itu adalah 4 inti. Inti nur, cahaya, api, dan tanah. Jadi kita semua ini terhadap umat manusia, turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam,
itu mendapatkan barokah-barokah dari perjalanan-perjalanan Sang Pencipta, itu membuatnya, itu butuh prosesnya, itu sangat sulit. Karena harus 4 inti. Nah, kalau sebangsa jin itu hanya api, inti api. Kalau sebangsa malaikat, inti cahaya. Nah, kalau umat manusia itu harus ada inti api, inti cahaya, inti tanah, dan inti nur. Jadi kita semua ini terciptanya dari 4 inti. Kita semua ini turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Ada enggak kebaikan dan kebijakan para jamaah? Ada enggak nafsu dan amarah para jamaah? Dipastikan ada. Adanya di diri siapa para jamaah? Dipastikan umat manusia. Karena umat manusianya itu, bibit umat manusianya itu terciptanya dari 4 inti. Inti tanah itu nafsu, inti api itu amarah, inti cahaya itu kebaikan, inti nur itu kebijakan. Terhadap umat manusia, turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu dipastikan memiliki keempat inti itu, keempat sifat itu. Umat manusianya itu terciptanya turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu karena nafsu dan keinginan. Benar ada tidak para jamaah? Nafsu keinginannya itu umat manusia di dalam dunia itu ada batas-batasnya tidak para jamaah? Kok ada? Ya, kalau nafsu dan keinginan umat manusia itu tidak ada batas-batasnya. Kalau umat manusianya itu pasti ada batas-batasnya. Perbedaannya apa para jamaah? Kan bingung, padahal mudah. Kalau umat manusianya tentang nafsu dan keinginannya itu tidak ada batas-batasnya. Kalau umat manusianya itu pasti ada batasnya. Batasnya bila hidup pasti ada mati. Kalau nafsu tidak ada batas-batasnya. Sampai kapanpun, karena nafsu itu tidak bisa meninggal. Keinginan tidak bisa meninggal. Lah kalau manusia dipastikan bila hidup pasti ada mati. Kita semua ini terciptanya dari keinginan dan nafsu. Keinginan dan nafsu itu terletaknya di mana para jemaah? Ya, terletaknya jangan di diri umat manusia. Terletaknya umat manusia, nafsu dan keinginan itu terletaknya di cairan-cairan. Benar atau tidak para jemaah? Kok jawabannya kaku ya? Ya, kalau umat manusia tentang nafsu dan keinginan itu terletaknya itu di cairan-cairan. Kalau cairannya itu udah keluar, pasti keinginan dan nafsunya langsung hilang, blas. Langsung. Jadi kita semua ini terciptanya kita semua ini dari keinginan dan nafsu. Kalau Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Kita semua ini hidup di dalam keinginan dan nafsu. Jadi kita semua ini harus mengerti tentang perjalanan-perjalanan umat manusia hidup di dalam dunia ini. Jangan seenaknya. Karena umat manusianya itu butuh perjalanan. Perjalanan itu ada di diri umat manusia. Perjalanan itu ada di diri Sang Pencipta. Perjalanan cairan itu dari umat manusia. Lalu perjalanan menginginkan atau nafsu kita ini lalu disempurnakan oleh Sang Pencipta.
Jadi cairan itu dari umat manusia, lalu perjalanan menyempurnakannya itu dari Sang Pencipta. Jadi kita ini bahannya itu dari nafsu dan keinginan. Jadi wajar saja bila umat manusianya itu kebanyakan nafsu, kebanyakan keinginan. Jadi nafsunya itu jangan kebablasan, keinginannya jangan dibablaskan. Keinginan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nafsu juga ada yang baik, ada yang buruk. Jadi contohnya supaya gamblang dan jelas, saya mau bertanya terhadap para jamaah. Nafsu yang baik itu bagaimana? Nafsu yang jelek itu bagaimana para jamaah? Oh, tidak tahu. Kalau nafsu keinginan yang baik, contohnya pada malam hari ini, di dalam pengawasan bumi bakti ini, umat manusianya menginginkan barokah-barokah tentang ilmu dan keilmuan. Bila umat manusianya yang kurang baik tentang nafsunya, yaitu tidak mau menghadiri, itu kurang baik. Kalau tidak menghadiri berarti tidak mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tapi kalau mendapatkan ilmu dan keilmuan berarti nafsunya baik, menginginkannya menghadiri di dalam pengawasan bumi bakti. Bila keinginan umat manusia yang baik itu ingin berubah, bila keinginan umat manusianya kurang baik, berarti tidak ingin berubah. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini mau berubah jadi baik atau berubah jadi buruk para jamaah? Baik. Alhamdulillah kalau berubahnya menjadi baik. Tapi kalau umat manusianya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, itu kadang-kadang apa para jemaah? Kan bingung. Sebenarnya mudah. Umat manusianya itu kadang baik, kadang buruk. Jadi kita semua ini harus di dalam perjalanan umat manusia. Perjalanan Sang Pencipta itu memiliki barokah-barokah. Perjalanan barokahnya umat manusia itu telah diciptakan oleh Gusti. Berarti Gusti itu memiliki barokah. Karena menciptakan makhluk namanya manusia itu terwujud. Berarti perjalanan barokahnya Gusti. Paham tidak para jamaah? Kalau paham, saya cukupkan saja. Itu jawabannya yang jamaah tadi pertanyakan. Kok kenapa perjalanan Gusti itu bagaimana? Ya saya jawab seperti itu. Perjalanannya itu panjang dan luas. Sampai akar-akarnya saya korek supaya jelas dan gamblang. Benar atau tidak para jamaah? Saya persilakan siapa lagi yang mau bertanya. Bila cukup, saya lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa adhurina Muhammad wa sallim wa rajawada wa ta'ala wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kama jalla wa sultanik. Ya Allah ya hayyu wa qayyum ya alim ya hadim ya rabbal alamin. Qayyum ya rizqu ma sya'al wa ilayya anta mahsudi wa rizqu malubi wa huwa amri ila Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.